Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan sehingga kita masih dapat menjalankan kehidupan dalam keadaan baik-baik saja. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui sebagai umatnya dan kelak berkumpul bersama di surga bersama orang-orang yang dicintainya. Baik, di sini saya akan sedikit menguraikan sejarah mengenai Raden Rahmat atau biasa kita kenal dengan Sunan Ampel. Sunan Ampel makamnya terletak di Kampung Ampel, yakni berada di kota Surabaya. Nah, beliau adalah anggota Dewan Wali Songo tertua yang memiliki peranan besar dalam pengembangan dakwah Islam di Jawa dan tempat lain di Nusantara. Dalam historiografi lokal dituturkan bahwa Raden Rahmat atau Sunan Ampel datang ke Jawa bersama saudara tuanya yang bernama Ali Musada atau Ali Murtado dan saudara sepupunya yang bernama Raden Burereh atau Abu Hurairah. Kemudian kedatangan Sunan Ampel ke Majapahit diperkirakan terjadi pada awal abad ke-15, yakni saat Arya Damar sudah menjadi adipati Palembang. Waktu di Palembang menjadi tamu Arya Damar selama 2 bulan dan dia berusaha memperkenalkan Islam kepada Raja Muda Palembang. Arya Damar yang sudah tertarik pada Islam hampir saja diikrarkan menjadi Islam. Akan tetapi karena tidak berani menanggung risiko menghadapi tindakan rakyatnya yang masih terikat pada kepercayaan lama, Arya Damar tidak menyatakan keislamannya di hadapan umum. Tetapi menurut cerita setempat, setelah memeluk agama Islam, Arya Damar memakai nama Aryo Abdillah. Kemudian menurut sumber legenda Islam yang dicatat oleh The Graph dalam kerajaan Islam di Jawa tahun 1986, Raden Rahmat diangkat menjadi Imam Masjid Surabaya oleh pejabat Pecat Tando di Terung bernama Arya Seno. Penempatan Raden Rahmat di Surabaya selain dilakukan secara resmi oleh Pecat Tando di Terung juga disertai oleh keluarga-keluarga yang dipercayakan Kerajaan Majapahit untuk dipimpinnya. Dalam perjalanan menuju Ngampel, dikisahkan Raden Rahmat melewati daerah Pari, daerah Krian, daerah Wonokromo, dan Kembang Kuning yang berupa hutan. Di tempat itulah Raden Rahmat bertemu dengan Ki Wiryo Saroyo. Ki Wiryo Saroyo kemudian menjadi pengikut Raden Rahmat. Sementara menurut Babat Tanah Jawi, sewaktu tinggal di kediaman Ki Bang Kuning, Raden Rahmat menikah dengan putri Ki Bang Kuning yang bernama Mas Karimah. Dan dari pernikahan itu lahirlah 2 orang putri yang bernama Mas Murtosiah dan Mas Murtosimah. Selama tinggal di kediaman Ki Bung Kuning, Raden Rahmat dikisahkan membangun masjid dan menyebarkan dakwah Islam kepada masyarakat sekitar. Demikianlah Ki Bang Kuning yang menjadi mertua Raden Rahmat itu serta mengembangkan dakwah Islam di sekitar kediamannya, terutama melalui masjid yang dibangun menantunya. Kemudian menurut Serat Wali Sono, Raja Majapahit tidak langsung mengangkat Raden Rahmat di Ampel Denta, melainkan menyerahkannya kepada Adipati Surabaya, bawahan Majapahit yang bernama Arya Lembusura. Arya Lembusura dikisahkan menempatkan Raden Santri Ali menjadi imam di Gresik dengan gelar Raja Pendito Agung dengan nama Ali Murtado. Setelah itu, Arya Lembusura menempatkan Raden Rahmat sebagai imam di Surabaya dan berkediaman di Ampel Denta dengan gelar Sunan Ampel Denta dengan nama Pangeran Katib. Bahkan dikisahkan Raden Rahmat menikah dengan Nyai Ageng Manila, putri Arya Tejo dari Tuban. Kemudian menurut sejarah dalem, Arya Tejo dari Tuban menikahi putri Arya Lembusura dan menurunkan bupati-bupati Tuban.
Nah, itu berarti Nyai Ageng Manila yang dinikahi oleh Sunan Ampel adalah cucu perempuan Arya Lembusura, karena terhitung cucu menantu Arya Lembusura. Maka pada saat Arya Lembusura mangkat atau meninggal, Raden Rahmat menggantikan kedudukannya sebagai penguasa Surabaya, sebagaimana dikisahkan sumber-sumber tertulis oleh sejarah Raden Surabaya yang mencatat bahwa Raden Rahmat adalah bupati pertama Surabaya. Kemudian masuk ke dalam gerakan dakwah Sunan Ampel. Sebagaimana yang ditonjolkan oleh Nabi Muhammad SAW, usaha dakwah yang dilakukan Raden Rahmat atau Sunan Ampel adalah membentuk jaringan kekerabatan melalui perkawinan-perkawinan para penyebar Islam dengan putri-putri penguasa bawahan Majapahit. Dengan cara itu, ikatan kekeluargaan di antara umat Islam menjadi kuat. Lewat hubungan kekerabatan dengan penguasa Surabaya, Arya Lembusura itulah yang pada gilirannya membawa Raden Rahmat pada kedudukan sebagai bupati penguasa Surabaya, kemudian menggantikan kedudukannya bupati pertama Surabaya. Dengan kedudukan sebagai bupati yang berkuasa di suatu wilayah, gerakan dakwah yang dilakukan oleh Raden Rahmat lebih leluasa, terutama dalam usaha memperkuat jaringan kekerabatan dengan penguasa-penguasa di wilayah lain. Kemudian dalam Babat Tanah Jawi dituturkan bagaimana dalam upaya memperkuat kekerabatan untuk tujuan dakwah, Raden Rahmat menikahkan Khalifah Husain dengan putri Arya Baribin, Adipati Madura. Dalam Babat Tanah Jawi digambarkan bahwa selain mengajari murid-muridnya membaca Al-Quran, Raden Rahmat juga mengajari beberapa kitab tentang ilmu syariat, tarekat, dan ilmu hakikat, baik lafal maupun makna. Raden Rahmat digambarkan juga mencontohkan kehidupan yang zuhud dengan melakukan riyadah ketat. Kemudian dalam Babat Demak terdapat gambaran bagaimana Sunan Ampel memberikan ajaran yang bersifat esoteris kepada Raden Paku atau Sunan Giri, yakni dalam ilmu tasawuf. Dengan mengajarkan ilmu tasawuf, Raden Rahmat saat itu dianggap sederajat dengan para guru suci syawais yang berwenang melakukan baiat. Dalam bentuk susuhunan Ampel atau Sunan Ampel memiliki dua makna yang saling menguatkan satu sama lain. Yang pertama, sebutan susuhunan atau sunan diberikan kepada Raden Rahmat, itu karena kedudukannya sebagai raja atau bupati Surabaya yang berkediaman di Ampel, sehingga menjadi susuhunan atau Sunan Ampel. Untuk yang kedua, sebutan susuhunan atau sunan diberikan kepada Raden Rahmat karena kedudukannya sebagai guru yang memiliki kewenangan melakukan baiat kepada murid-muridnya. Kemudian usaha dakwah Sunan Ampel yang sangat persuasif dengan pendekatan kekeluargaan dengan bupati dengan penuh empati, tidak praktis, bisa diterima oleh masyarakat yang didakwahinya. Kemudian menurut Babat Tanah Jawi juga menuturkan bahwa penguasa Madura bernama Lembu Peteng mengusir dua orang ulama utusan Sunan Ampel, Khalifah Husain dan Syekh Ishak. Bahkan tak cukup mengusir kedua utusan itu, Lembu Peteng dikisahkan telah datang ke Ampel Denta, menyamar dan berbaur dengan santri. Kemudian saat sholat Isya akan dimulai, Lembu Peteng bersembunyi di kolah atau jeding. Sewaktu melihat Sunan Ampel, ia mendekat dan menikamkan sebilah keris yang sudah dihunus. Akan tetapi usaha itu gagal, dan Lembu Peteng dikisahkan mau memeluk Islam setelah peristiwa itu. Dalam mengajarkan ajaran Islam berupa sholat, Sunan Ampel juga mendapat tantangan karena sholat dengan gerakan-gerakan ritualnya dianggap aneh. Dalam Babat Tanah Jawi digambarkan bagaimana orang-orang menertawakan Sunan Ampel karena telah melakukan ibadah sholat yang dianggap aneh. Kan tetapi Sunan Ampel dikisahkan sangat sabar menghadapi semua celaan. Bahkan saat dicela karena memilah-milih makanan atau menolak babi dan katak, Sunan Ampel dituturkan tetap sabar dan tidak marah. Kemudian ada pengaruh campa di wilayah dakwah Sunan Ampel. Yang pertama yakni beberapa kebiasaannya, yakni yang pertama
Kebiasaan mentalkin orang mati dengan melakukan kenduri dan memperingati kematian seseorang pada hari ketiga, hari ke-7, ke-40, ke-100, dan ke-1000. Kemudian perayaan 1 dan 10 Suro dengan penanda bubur suro, dengan larangan menyelenggarakan hajat, menikahkan keluarga, menghitankan anak, dan pindah rumah pada bulan Suro. Kemudian ada tradisi Rebu Wekasan atau Arba'ah akhir di bulan Safar. Kemudian ada tradisi Nisfu Sya'ban. Kemudian memeriahkan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, pembacaan qasidah-qasidah yang memuji Nabi Muhammad SAW dan Ahlul Bait, seiran pepujian yang ditujukan kepada Ali bin Abi Thalib dan keturunannya dengan membaca berbagai wirid. Kemudian memanggil ibunya dengan sebutan mak, memanggil kakaknya atau orang yang dianggap lebih tua dengan sebutan kak atau kang. Kemudian memanggil adiknya dengan sebutan adi. Kemudian menyebut anak laki-laki kecil dengan sebutan kacoa atau kacung. Kemudian juga mempercayai berbagai jenis makhluk halus seperti genderuwo, kolong wewe, kuntilanak, pocong, tuyul, kalap, siluman, jin Islam, hantu penunggu pohon, arwah penasaran, dan berbagai tahayul lainnya. Kemudian yang terakhir ada percaya terhadap hitungan suara tokek yang bermakna tabu mengambil padi di lumbung pada malam hari. Percaya dengan hitungan suara tokek, tabu mengambil padi di lumbung pada malam hari. Kemudian menyebut harimau dengan sebutan yang atau ong yang bermakna kakek, dan lain sebagainya. Kemudian Islam yang berkembang di Jawa karena perjuangan dakwah Sunan Ampel dan para penyebar Islam pada abad ke-15 dan ke-16 adalah Islam yang unik. Karena apa? Karena Islam pada waktu itu merupakan akulturasi dan asimilasi dari aspek budaya pra-Islam dengan Islam, baik melalui jalur sosial, jalur budaya, jalur politik, jalur ekonomi, bahkan jalur mistis dan kultus, juga tradisi keagamaan maupun konsep-konsep sufisme yang khas, yang itu direfleksikan sebagai tradisi muslim secara keseluruhan. Dalam konteks akulturasi dan asimilasi itulah pengaruh tradisi keagamaan menjadi sangat dominan dalam mewakili unsur sosiokultural religius dibanding pengaruh tradisi keagamaan muslim di tempat lain. Kemudian usaha dakwah Sunan Ampel lebih merupakan hasil formulasi kreatif dari tradisi intelektual dan spiritual yang paling dinamis dan kreatif dalam sejarah perkembangan Islam. Hasilnya, semangat dakwah yang terbentuk mampu mempertahankan anasir-anasir lama kapitayan di satu pihak dan melakukan penetrasi sosial kultural religius terhadap masyarakat Hindu-Buddha secara kreatif di pihak lain, yakni dengan memasukkan tradisi keagamaan Muslim Champa melalui pendekatan sufisme yang dengan cepat diterima dan diserap oleh masyarakat Jawa. Kemudian sekalipun pada usia senjanya, Sunan Ampel sudah menjadi tokoh yang sangat dihormati oleh masyarakat sebagai sesepuh Wali Songo. Akan tetapi tidak ada keseragaman yang mencatat kapan Sunan Ampel meninggal dunia. Kemudian menurut Babad ing Gresik menetapkan wafat Sunan Ampel dengan Condro Sengkolo yang berbunyi Mulama Ngampel Leno Masjid, yang selain mengandung makna ulama Ampel wafat di masjid juga mengandung nilai 1401 saka, yang jika dikonversi ke tahun Masehi adalah tahun 1479 Masehi. Kemudian menurut Serat Kondo mencatat Sunan Ampel wafat pada Condro Sengkolo awak kalih Guno iku, yang mengandung nilai angka tahun 1328 saka, yang sama dengan tahun 1406 Masehi. Sementara itu dalam historiografi lain tidak tercantum sama sekali tahun meninggal Sunan Ampel.
Akan tetapi meski tidak ada kepastian kapan tepatnya Sunan Ampel meninggal, makamnya terletak di samping Masjid Agung Sunan Ampel dan dijadikan pusat berziarah umat Islam di seluruh Nusantara. Demikian yang dapat saya jelaskan mengenai sejarah Sunan Ampel. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.